Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Masjid Nur Salam PT Astra Daihatsu Motor, para manajemen dan karyawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang besar pada kita semuanya, bisa membersamai bulan Ramadan pada periode ini. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada pertengahan bulan Ramadan. Mudah-mudahan saum kita, salat kita, dan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan kali ini spesial karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala ganda pada kita semuanya. Pahala yang pertama adalah pahala dari niat kita, karena kita punya niat, punya tekad untuk mengoptimalkan Ramadan bersama masyarakat, memakmurkan masjid dengan sholat taraweh, dengan tilawah, bahkan dengan iktikaf di penghujung Ramadan. Itu niat kita, itu tekad kita. Namun karena situasi dan kondisi, sehingga kita kemungkinan besar tidak dapat melaksanakan apa yang kita tekadkan itu, terutama iktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, niat kita itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab kita tidak mengerjakan niat bukan karena kemalasan, bukan karena tidak adanya kemauan atau kecilnya kemauan, bukan, tapi kita tidak melaksanakannya karena situasi dan kondisi, karena udzur dan fatwa para ulama, kita melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Karena itulah maka kita tetap mendapatkan pahala dari niat kita, dari tekad kita, ditambah lagi karena kita mengoptimalkan waktu kita bersama keluarga. Kemudian kita punya banyak kreativitas dalam berdakwah, sehingga ada kajian online, ada khataman online, dan lain sebagainya. Sehingga itu pun pahala tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping niat kita tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tambahan-tambahan kebaikan yang kita lakukan. Dan termasuk tambahan kebaikan adalah kita ikut berpartisipasi untuk mencegah penyebaran virus corona ini di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itulah maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita menemukan momentum yang spesial di tahun ini, sehingga mudah-mudahan amal ibadah kita berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan teladan kepada kita untuk mengoptimalkan segala karunia Allah Subhanahu wa taala, segala pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk bertakarrub kepadanya, untuk mendekatkan diri kepadanya. Jamaah Masjid Nur Salam PT Astra Daihatsu Motor yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempelajari ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan sebuah kenyataan bahwa sesungguhnya hidup kita di dunia ini adalah perjalanan menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan untuk mencari tempat yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah di surga. Dan surga itulah tempat ayah pertama kita, Nabi Adam alaihissalam, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka perjalanan hidup kita adalah perjalanan menuju surga, perjalanan menuju posisi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bisa seperti itu, kita harus dan berupaya wafat dalam keadaan beragama Islam.
Karena itulah maka setiap khutbah Jumat pasti khatib mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini penghujung ayatnya. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya visi hidup kita adalah ketika nanti kita meninggal dunia, kita dalam kondisi apa, itu yang kita inginkan. Nah, kemudian dari situlah kita tarik hidup kita untuk memenuhi visi tersebut. Saya kira perusahaan sebesar PT Astra Daihatsu Motor ini juga punya visi. Ketika punya visi, maka kemudian dari visi itulah ditarik seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka untuk menuju visi tersebut. Setiap karyawan, manajemen yang ada di PT ini juga punya visi. Nanti ketika paripurna sudah menjadi mantan karyawan atau mantan pegawai, kira-kira pada saat kita menyelesaikan tugas kita di perusahaan ini itu dalam keadaan seperti apa? Nah, kita tariklah kerja kita sehari-hari itu sesuai dengan visi tersebut. Jamaah Masjid Nurul Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika visi kita seperti itu, maka hidup kita harus menapaki jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan itu disebutnya as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Nah, ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah menggambarkan jalan lurus itu dibuat garis, kemudian ada garis ke kanan, ada garis ke kiri, garis ke kanan, garis ke kiri. Kalau kita lihat di hadis Riyadhus Shalihin, itu para ulama menggambarnya kayak duri ikan. Kayak duri ikan, ada di tengahnya garis, kemudian kanan kirinya banyak sekali duri-duri yang ke kanan ke kiri semuanya itu. Nah, garis lurus itu adalah jalan yang lurus, ke kanan ke kiri itu adalah jalan-jalan lain yang membelokkan kita dari jalan yang lurus. Dan setiap pangkal jalan itu ada penyeru yang menyeru manusia agar melalui jalan tersebut. Jamaah Masjid Nurul Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara diri kita itu Allah ciptakan dari dua unsur utama, yaitu ruh yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala suci dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga fisik. Fisik ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah dan selalu mengajak ruh agar kekal di tanah ini, agar lengket ke bumi ini dan tidak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara setan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berusaha menggoda manusia agar lebih utama memenuhi kebutuhan fisiknya daripada kebutuhan rohnya. Ini hakikat perjalanan manusia. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itulah maka langkah-langkah kita yang kita lakukan itu harusnya berpandu pada Quran dan Sunnah agar tetap ada di dalam jalan yang lurus, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jalan untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala itu tidak berdasarkan selera kita dan jangan berdasarkan perasaan. Tapi harus berdasarkan dua hal utama, yaitu pemahaman dan keikhlasan. Karena kalau berdasarkan selera dan perasaan, saya ambil contoh begini. Pada hari-hari seperti ini, kalau kita berdasarkan perasaan, nggak enak, masa sholat taraweh kok di rumah? Nggak enak, masa tadarus kok di rumah? Padahal masjid ada, masjid dekat. Sementara urusan penyebaran virus itu kan urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kematian juga di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita nggak ke masjid aja bersama masyarakat untuk tetap taraweh, untuk tetap tadarus bersama masyarakat? Nah, ini kalau kita ibadahnya berdasarkan perasaan. Karena itulah maka ibadahnya harus berdasarkan ilmu. Kalau berdasarkan ilmu, nah para ulama telah memfatwakan, MUI telah memfatwakan, dan para ulama di tingkat dunia juga sudah memfatwakan bahwa untuk masa-masa pandemi virus corona ini,
maka umat Islam dianjurkan untuk tetap beribadah di rumah masing-masing. Kita sholat taraweh di rumah masing-masing bersama keluarga, optimalkan bersama keluarga. Itulah ibadah. Itulah ibadah sebagaimana ditunjukkan oleh para ulama. Dan saya kira saya belum pernah mendengar fatwa ulama yang mengatakan bahwa kita tetap harus memakmurkan masjid, berbondong-bondong datang ke masjid. Saya belum mendengarkan fatwa seperti itu. Kalaupun ada, rata-rata yang memfatwakan yang saya dengar itu bukan ulama. Karena itulah maka ibadah itu panduannya harus ilmu. Kalau nggak ada ilmunya, ini berbahaya. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah terjadi. Ketika Rasul membagikan harta ghanimah di perang Hunain, tiba-tiba ada seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah itu protes, tapi protesnya nuduh, ya Rasulullah berlaku adillah. Ya Rasulullah berlaku adillah. Karena protesnya itu bukan protes yang sopan, protesnya adalah protes menuduh Rasul nggak adil, maka Rasul kelihatan agak sedikit emosi, kemudian mengatakan, ya Rasul, wahai fulan, kalau saya nggak adil, siapa lagi yang adil? Kalau saya nggak adil, siapa lagi yang adil? Wah, Umar marah banget mendengar ada sahabat yang orang yang berani melecehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar mengatakan, ya Rasulullah, biarkan, kupenggal lehernya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bijak mengatakan, wahai Umar, jangan, biarkan dia itu punya teman-teman. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian, karakter teman-temannya itu apa? Yahkiru ahadukum sholatahu ma'a sholatihim. Salah seorang di antara kalian, yang dimaksud kalian ini adalah para sahabat, salah seorang di antara kalian itu menganggap sholatnya itu nggak ada nilainya, nggak ada harganya, kecil dibandingkan dengan sholat mereka. Artinya dari sisi pelaksanaan, dari sisi bentuk, dari sisi kelihatannya, sholat mereka itu lebih hebat daripada sholat sebagian sahabat. Wasiyamakum ma'asiyamihim, dan sholat kalian bersama sholat mereka, siam mereka, saum mereka juga luar biasa. Namun Rasul melanjutkan, yaqra'unal Qur'an walam yatajawaz taraqihim. Mereka itu baca Al-Qur'an tapi tidak sampai ke kerongkongan mereka. Nah, ternyata orang yang sholatnya luar biasa, saumnya luar biasa ini, ternyata mereka tidak memahami Al-Quran sebagaimana mestinya, sehingga Rasul menyebutkan, yakhrujuna minal Islam kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Mereka itu keluar dari Islam sebagaimana anak panah yang keluar dari busurnya.